Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah sahabat semua, berjumpa kembali. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani aktivitas kehidupan di muka bumi ini dengan aktivitas yang positif yang tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, semua manusia di muka bumi ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengalami kerugian yang besar. Karena dikatakan benar-benar berada dalam kerugian. Akan tetapi meskipun dipastikan semua manusia, siapapun dia, tidak peduli apapun jabatannya, bagaimana status sosialnya, semuanya dipastikan merugi oleh Allah. Ya, meskipun demikian ada pengecualian di sana. Kecuali orang-orang yang memiliki iman dalam dirinya. Kemudian dengan imannya dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana kemudian kehadiran iman yang ada pada dirinya itu betul-betul menjadi energi yang positif yang kemudian mendorong setiap aktivitasnya menjadi sebuah kesolehan. Kemudian kesolehan itu tidak hanya berada sebatas untuk dirinya sendiri, tetapi juga kemudian kesolehan itu berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi inilah yang kemudian dapat menghindarkan kita manusia ini dari kerugian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tentu juga kemudian harus kita sadari bahwa apa saja yang kemudian sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan di muka bumi ini, ketika kemudian tidak mengantarkan kepada peningkatan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdampak kemudian pada meningkatnya kualitas kesolehan kita, maka hal tersebut akan dipastikan menjerumuskan kita kepada kerugian yang dimaksud. Oleh sebab itu maka kemudian telah dijelaskan bahwa untuk menjaga supaya aktivitas iman, aktivitas kesolehan ini betul-betul bisa terjamin kelanggengannya, maka kehadiran sebuah tempat dan kehadiran teman-teman yang mendukung kesolehan menjadi mutlak adanya. Dan yang pasti adalah bahwa kemudian dengan hadirnya tempat dan teman-teman itu akan memangkas begitu banyak kadar kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkembang menjadi berbagai macam bangsa dan berbagai macam suku. Dan setiap bangsa, setiap suku itu memiliki dorongan yang kuat untuk merasa bahwa bangsanya atau sukunya itulah yang terbaik di muka bumi ini. Tidak ada kemudian
suku atau bangsa itu yang kemudian menjelek-jelekkan sukunya sendiri atau bangsanya sendiri. Oleh sebab itulah maka kemudian dijelaskan bahwa hadirnya bangsa-bangsa dan suku-suku ini maksud dan tujuannya adalah supaya kemudian setiap bangsa dan setiap suku itu bisa saling mengenal satu dan yang lainnya. Dan kemudian ketika ini bisa dimaksimalkan dalam sebuah tempat dan dibungkus dengan suasana ta'awun 'alal birri wat taqwa, yakni tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, maka bisa dipastikan ini kemudian bisa menjadi wadah untuk menjaga kelanggengan kesolehan kita. Dan dengan demikian maka insya Allah terjaminnya keberadaan iman dan terjaminnya aktivitas yang soleh itu bisa diwujudkan. Oleh sebab itu maka dibutuhkan supaya kemudian ini bisa berjalan, bergerak secara seimbang dan berkesinambungan, maka dibutuhkan sebuah kesepakatan. Ada kesepakatan dan kesepemahaman. Ketika sudah sepakat dan sepaham, maka perjalanan ke depan ini tidak lagi kemudian hanya sebatas mimpi dan kata-kata, tidak, tetapi betul-betul bisa diwujudkan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan manusia hidup di muka bumi ini, setiap manusia yang merasakan dirinya hidup di dunia ini, itu yang dicari adalah kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara kebahagiaan dalam hidup itu tidak akan hadir kecuali hadirnya iman dalam dirinya dan aktivitas soleh dalam dirinya. Karena iman dan aktivitas soleh ini akan dibungkus oleh yang namanya petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika setiap insan di muka bumi ini berjalan, bergerak, aktivitasnya semuanya mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan, maka Allah janji, Allah akan berikan jaminan bahwa hidupnya itu tidak akan berada dalam kekhawatiran, tidak ada rasa was-was, dan dia tidak bersedih hati, sama sekali tidak ada. Dan ini adalah bukti kebahagiaan yang hakiki. Tapi berbeda ketika orang-orang manusia ini yang berjalan di muka bumi ini memenuhi aktivitas hariannya, itu tidak dibungkus dengan yang namanya hudan atau petunjuk dari Allah, maka mustahil ada iman dan amal soleh dalam dirinya. Dan seberapa besar kemudian kenikmatan duniawi yang ada dalam dirinya, dia sama sekali tidak akan bisa merasakan bahwa itu nikmat. Yang ada justru hadir dalam kehidupannya itu suasana neraka, suasana yang panas. Meskipun hartanya sudah bertumpuk, tanahnya sudah luas, istrinya sudah banyak misalnya, tetap saja merasa ada sesuatu yang kemudian dia tidak dapatkan. Hatinya senantiasa gundah gulana, pikirannya senantiasa tidak tenang, dipenuhi dengan rasa curiga, rasa was-was. Dan ini pasti. Oleh sebab itu sahabat, memiliki sebuah tempat dan teman dalam menjalani aktivitas iman dan kesolehan ini amat sangat penting. Sehingga ketika teman-teman telah menemukan tempat dan telah menemukan teman, maka jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah meninggalkannya. Karena mencarinya itu lebih susah, mencarinya itu lebih sulit daripada meninggalkannya. Oleh sebab itu jagalah tempat itu dan jagalah teman-teman itu. Semoga dengan tempat itu dan teman-teman itu
yang hadir dalam kehidupan sahabat sekalian bisa mengantarkan sahabat sekalian menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, ya, kebahagiaan yang sebenarnya, ya, bukan kemudian kebahagiaan yang menipu. Demikian, semoga sahabat sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dalam penjaminan Allah, dalam hidayah Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.